Pemirsa, seorang kakek pengendara mobil dikeroyok hingga tewas karena dituduh sebagai maling. Korban sempat dikejar oleh sekelompok pemotor dan mobil patroli. Inilah video amatir ketika mobil yang dikendarai seorang kakek berusia 89 tahun dikejar sekelompok pemotor di daerah Pulau Gadung Cakung, Jakarta Timur Minggu dini hari. Perekam video berteriak dan menarasikan bahwa pengendara mobil adalah maling. Di antara pemotor terdapat mobil patroli yang juga ikut mengejar mobil. Pada akhirnya, mobil berhasil dihentikan massa lalu dihancurkan. Sementara pengendara dikeroyok hingga tewas. Belakangan, polisi mengatakan pengendara yang tewas bukanlah pencuri yang dituduhkan oleh para pengejarnya. Korban diduga sempat menabrak motor lalu diteriaki maling oleh pemotor yang mengejar. Sementara jenazah korban kini disemayamkan di rumah duka dan akan dikremasi. Ya, hari ini bapak saya disemayamkan di rumah duka Grand Dufan. Besok bapak saya akan dikremasi jam 12 siang. Mohon keadilan yang sebenar-benarnya untuk bapak saya. Keluarga menyatakan korban Wianto Halim bukanlah maling seperti yang dituduhkan karena saat kejadian sedang mengendarai mobil milik sendiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, keluarga korban meminta polisi mengusut tuntas kasus pengeroyokan ini dan menangkap aktor utama pengeroyokan. Keadilan. Kalau udah meninggal gitu, kita dapat apa gitu loh? Bagaimana cara mengusut tuntas ini? Saya minta dengan para wartawan, kira-kira bisa bantu saya untuk memblow up ini sampai ke pemerintah, bisa bantu saya untuk mengusut semuanya. Karena biasanya papa cuma pergi sebentar ke satu tempat pulang, atau enggak biasanya pergi beli apa pulang gitu loh, nggak sampai yang gini malam. Nggak pernah keluar malam sebelumnya? Nggak pernah keluar malam. Namanya papa saya masih berurusan begituan, biasa ke Tangerang satu, terus papa saya suka main ke kota, dan yang hal anehnya lagi, papa saya nggak pernah pergi ke jauh ke Pulau Gadung. Iya, Pulau Gadung, karena papa saya nggak familiar daerah situ, dan yang ya paling cuma antar kota Tangerang aja. Posisi papa saya di Tebet awal ya kan, itu sebenarnya sudah dekat sama rumah papa ada di daerah Kalibata, dekat sekali untuk bisa menuju rumah daripada ke Pulau Kambing gitu loh. Itu cuman dari Tebet paling cuma 10 menit, kalau nggak macet ya tengah malam gitu paling 10 menit nyampe rumah. Kenapa harus sampai ke arah sana gitu loh? Itu yang kita bingung juga. Intinya papa itu orang yang royal sama keluarga. Dia nggak bisa ngeliat orang susah. Sesusah apapun papa, dia akan bantu. Makanya di keluarga tergolong papa itu orang yang royal. Dia nggak bisa ngeliat orang susah. Dia selalu kepikiran, anaknya susah, orang susah dia akan kepikiran gitu kan. Dan selengkapnya terkait pengeroyokan lansia yang tewas dikeroyok warga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kombes Pol Endra Zulpan, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat sore, Pak Zulpan. Selamat sore, Mas Wilson. Baik, Pak Zulpan, dari 14 saksi yang diperiksa sudah berapa sore ini tersangka, Pak? Adakah tersangka baru? Baik, yang pertama tentunya kita prihatin dengan kejadian ini dan kami turut berduka kepada keluarga korban dengan adanya kejadian ini yang mengakibatkan Bapak Wianto Halim meninggal dunia. Jadi bisa saya sampaikan bahwa kejadian ini terjadi pada hari Minggu ya, tepatnya tanggal 23 Januari tahun 2022 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Jadi pukul 2 dini hari. Awalnya tentunya bisa saya sampaikan agar masyarakat juga menjadi paham bahwa kita menerima ya adanya laporan dari kepolisian yang sedang melaksanakan patroli ya bahwa ada kejaran-kejaran antara mobil dan motor yang mana diduga awalnya mobil yang dikemudikan oleh korban ini adalah mobil hasil curian. Ya, ini berawal ya adanya senggolan ya. Hasil pemeriksaan kita sampai hari ini terhadap 14 orang
ya, itu diawali adanya senggolan antara satu pengendara motor dengan mobil korban. Kemudian setelah senggolan itu atau serempetan, mobil korban ini tidak menghentikan kendaraannya. Kemudian dikejar oleh pengendara motor dengan melakukan provokasi dan teriakan maling, ya. Baik. Kemudian akibat provokasi ini mengakibatkan kendaraan motor yang lain ini melakukan upaya pengejaran, ya, seperti yang dilakukan pengendara motor awal yang mengaku motornya ditabrak ya oleh pengendara mobil tersebut. Sehingga berakhir di TKP, yaitu di Jalan Pulau Kambing, kawasan industri Pulau Gadung, Kecamatan Cakung, dengan adanya pengeroyokan dan pemukulan terhadap korban. Baik Pak Zulpan, berarti yang provokatornya ini adalah yang motornya tersenggol ya Pak? Betul, iya. Sampai dengan sore hari ini udah 14 orang kita lakukan pemeriksaan, ya, termasuk juga orang yang melakukan provokasi awal. Yang bersangkutan sudah mengakui dia yang melakukan provokasi awal dengan teriakan maling. Kemudian dengan sampai sore hari ini ya, kita masih melakukan pemeriksaan terhadap mereka semua. Satu orang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dengan inisial R. Baik, Pak, kami ingin konfirmasi. Dalam video sekilas terlihat ada seperti mobil polisi, Pak, mobil patroli yang ikut mengejar. Benarkah itu ada mobil mengejar dan mengapa jika seandainya benar polisi tidak membubarkan pengeroyokan itu, Pak? Ya, memang di dalam video tersebut ada mobil patroli dari Polsek Pulau Gadung ya yang ada di belakang, karena awalnya dari piket siaga Polres Metro Jakarta Timur ini mendapat informasi adanya seseorang yang diduga melakukan pencurian kendaraan bermotor atau roda 4 atau mobil Toyota Rush yang dikemudikan oleh korban Bapak Wianto Halim. Sehingga mobil polisi tentunya melakukan upaya untuk mencoba menghentikan kendaraan tersebut. Tetapi di depan mobil polisi dengan jarak yang agak jauh itu sudah banyak kendaraan roda 2 yang sudah terprovokasi. Nah, kemudian pada saat di TKP akhir ini sudah terjadi pengeroyokan dan pemukulan dan polisi yang menghentikan itu semua. Dan polisi juga yang bisa mengetahui bahwa korban itu adalah Bapak Wianto Halim, karena pada saat ditemukan di TKP ini tidak ada satu identitas pun yang dibawa oleh atau yang dimiliki oleh korban. Kemudian kita cepat melakukan pengecekan terhadap nomor polisi yang dimiliki, ternyata benar nomor polisi yang dimiliki tersebut, Toyota Rush tersebut adalah milik korban, jadi bukan mobil curian. Sehingga kita melakukan pengembangan olah TKP dengan melakukan analisa, kemudian cek CCTV yang ada, sehingga kita mengembangkan dengan mengamankan 14 orang yang sampai dengan sore ini masih kita ambil keterangannya. Baik Pak Zulpan, berapa lama waktu dari ketika warga ini sudah mengeroyok korban lalu polisi tiba untuk membubarkan, Pak? Berapa lama kira-kira durasinya? Ya jelas itu kalau kita lihat di video itu kan jaraknya ya antara motor itu lebih dekat kepada mobil dari korban, ya, mobil Toyota Rush. Polisi ini berupaya ya menghentikan sebenarnya kendaraan roda 4 Toyota Rush tersebut, tetapi tidak menghentikan. Dengan kecepatan motor yang memang lebih awal berada di depan dari mobil polisi, karena kita kan mendapat laporannya setelah terjadi kejar-kejaran itu, ya. Nah, sehingga kita pada saat itu menghentikan dan membubarkan, tetapi sudah terjadi pemukulan dan pengeroyokan. Baik. Seperti itu. Pak, alasan pemotor meneriaki maling apa, Pak? Padahal kan sebenarnya dia terserempet, bukan maling. Nah, ini belum bisa disampaikan ya, karena sampai dengan sore ini kita masih melakukan pemeriksaan secara intensif, ya. Tentunya juga nanti kita akan menggali apa motif daripada kasus ini sebenarnya, ya. Pengakuan daripada pemotor yang mengaku diserempet dan meneriaki maling itu sudah kita dapatkan sore hari ini, ya. Kita juga sudah memiliki rekaman CCTV, ya. Dari awal terjadinya kasus ini memang diawali adanya serempetan sampai dengan berakhirnya terjadinya pengeroyokan, pemukulan yang mengakibatkan korban yang juga seorang lansia ini meninggal dunia. Pak Zulpan, untuk status hukum terhadap tersangka ini, undang-undang apa yang dikenakan? Apakah undang-undang provokasi atau undang-undang penghilangan nyawa orang, Pak? Terhadap
tersangka yang sore hari ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dengan inisial R, kita kenakan tentunya adalah pasal 170 KUHP ya, akibat perbuatan pengeroyokan pemukulannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Adapun orang lain yang atau para pelaku lain ya, karena pelakunya kan tidak satu ya, tentu lebih dari satu. Ini kita belum bisa sampaikan ya, karena ini pemeriksaan masih berlanjut. Karena untuk penentuan tersangka tentunya kita juga harus memiliki alat bukti, minimal 2 alat bukti, tetapi bisa saya sampaikan bahwa tersangkanya lebih daripada satu. Kapan ditentukan tersangka lebih dari satu ini, Pak? Diumumkan kapan ke pemirsa? Tentunya nanti pemeriksaan ya, pemeriksaan yang sedang berlangsung ini ya, pemeriksaan kemudian alat bukti yang mendukung ya, tentunya akan mengarah kepada siapa yang pelaku lain yang akan menjadi tersangka. Baik, terima kasih Kombes L. Zulpan, Kabid Humas Polda Metro Jaya telah bergabung bersama kami. Nanti kami akan nantikan seperti apa kelanjutan dari proses hukum ini.